wis glundung karo meringis. Ya, biasanya itu matanya keluar api. Nah, aku tertariknya di situ. Sudahlah. Sudah malam itu. Nah, itu anjingnya meringis itu? Nah, sudah ikut. Biasa itu. Minumannya belum ini yang kontrol saja. Oh, siap. Itu gitu. Jadi saya ikut itu sengaja hanya mau memantau teman saya ini, bukan memantau Gunung Pringis, memantau teman saya. Ya, kail sudah ditebar, kemudian ada yang tidur di situ segala macam. Nah, malam tiba kira-kira sudah hening gitu loh ya. Dia itu nyari saya. Dia lari ke warung, saya ditarik. Karena satu temannya ndak ada, pas tidur di situ ndak ada. Padahal jelas-jelas berdua itu tidur berdampingan. Aneh itu memang. Nah, kita cari, ternyata sudah dipindah di ujung sana. Berpindah tempat. Berpindah tempat di ujung, kira-kira 100 meter dari situ. Dan di semak belukar loh ya. Jadi nek dengan nalar yang apa namanya, dengan apa dinalar gitu, nggak masuk nalar. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita bangunkan, dia ngeyel, aku jalan sendiri kok. Wah, aku nggak ada yang mindah kok. Sudah, kalau nggak ada mindah, kita tarik. Kita duduk lagi di situ berdua. Lah, teman yang dipindah tadi langsung dia ngigo. Gunung Pringis, Gunung Pringis. Wah, kaget semua kita. Dia di atas air itu muter itu. Kepala orang yang hanya kepala saja, matanya merah. Kayak ada api sambil itu berputar. Versi dia. Kan saya sama teman tidak bisa melihat, tapi memang kalau merasakan auranya bisa. Ya. Versi dia, atau karena dia sudah dipindah, sehingga masih dalam prevensi, dia bisa melihat. Bah, begitu gitu, langsung kita dekep, karena dia seperti intrans. Gunung Pringis, Gunung Pringis, Gunung Pringis. Kita mau lari aja, kita sikile itu koplok no. Kita harus harap melayu ngono wis. Tapi kaki itu nggak bisa untuk lari. Gitu loh. Saya sadar tak dekep, tak tibake. Jadi nggak posisi lagi berdiri, tapi tak jatuhkan gelundung. Nah, sudah, itu sudah mulai dia reda, nggak bilang-bilang gitu. Kita tarik, bawa ke warung. Kita kukuti pancingnya yang bisa, yang nggak bisa ya. Karena sebelah-sebelah sana masih banyak yang disebar toh. Terus duduk di warung. Nah, sama mbok bapak warungnya kan ditunggu suami istri tua gitu kan. Ditekoni, nopo mas kok menggeh-menggeh? Kok terengah-engah gitu, lari gitu. Kenapa? Waduh pak, niki wau, konco kula sing setunggale turu dipindah. Bar turu dipindah, ngunangi digawa meneh teng mriku, kita yang ajak, tiba-tiba dia bilang Gunung Pringis dulu. Nah, bapaknya sambil tersenyum cerita. Lah mas-mas ini lho, mau mancing di situ kok ya ndak bilang sama saya. Ndak permisi dia. Iya, saya ini buka warung di sini tuh sudah melayani pemancing banyak. Memang di situ itu bekas dulu kuburan massal Belanda. Ceritanya gitu itu kan dam bubrah di situ. Jadi masih ada bekas dam-dam tahu ya, untuk nyekat-nyekat air itu loh, mengendalikan air itu teng jempali enggak karuan, dam bubrah itu namanya. Nah, suatu ketika kita bisa lihat ke sana kalau malam hari bisa melihat situasinya. Bapaknya cerita, kenapa enggak bilang sama saya kalau mau mancing di situ? Kalau bilang sama saya mau mancing di situ, saya genah ke tempatnya. Jangan di situ, jangan di situ, jangan di situ. Tapi masnya mancingnya di sini. Agak bergeser ya. Agak bergeser, jangan pas di titik pusaran. Gitu loh. Kalau di titik pusaran, ya banyak hal terjadi. Bukan dipastikan terjadi, enggak ya. Banyak sudah pemancing yang dipindah tidurnya. Itu untung mas. Sampean hanya dipindah di tempat semak-semak. Ada yang dicemplungin di sungai. Dicemplungin di sungai. Cemplungan di sungai. Memang suasananya memang ya apa ya, aura gaibnya itu tampak. Wingit, nek kita nyebutnya wingit orang Jawa, tapi sebenarnya di balik wingit itu kan banyak. Ada aura gaibnya, ada suasananya yang singup.
Ya toh, kan ada toh Singup itu tempatnya luas tapi resek, gelap dan lain-lain seperti itu. Itu cerita yang masalah mancing di posisi wingit ya. Ada lagi mancing ya, yang tujuannya tidak mancing. Itu di laut biasanya. Ya toh, begitu diuncalke pancingnya didelehke atau sewa orang untuk nunggu, ada loh di laut itu standman yang turun nunggu. Pancing, hadiah ngobrol sama ikan brengesan. Ini ikan brengesan nih. Ayo pengalamannya apa tentang ikan brengesan? Ah ini. Brengesan atau brengesan? Brengesan oleh, listikan oleh. Wih aneh, wih pancingannya lucu ya. Tapi pada dasarnya sama sebenarnya. Ya, terus? Pada dasarnya sama itu maksudnya gini. Sama itu ketika kita mau mancing yang brengesan itu tadi. Brengesan ya. Itu tempatnya mesti gelap. Nah ini digawe gelap nah ini. Bukan. Oh bukan ya. Cuma ada apa ya? Kalau sepi sih enggak. Ya. Ada suara jeduk. Wah. Karo lampunya kelap-kelip. Ya, karo mbak-mbak sing seksi nggawa botol. Terus tadi dibilang toh. Iya. Apa kalau ini kiri kanannya ada ular. Itu juga banyak loh. Boyo. Banyak gitu. Maka mancing itu memang betul-betul klasik ya. Iya. Ada yang betul-betul olahraga, ada yang memancing tadi brengesan. Iya. Nah, ini tadi kok yang wingit tadi kan sudah diceritakan pengalamannya wingit lah. Kalau yang wingit bukan di Jawa, kan tadi dari Papua kan. Nah, ada nggak pengalamannya? Kalau saya sih di Papua gini mas, artinya apa ya? Karena saya di sana itu kalau demitnya kan beda sama di Jawa ya. Jelas itu. Cuman saya karena saya dari sana itu cukup lama dari lahir, jujur saya belum pernah lihat wujudnya. Ya. Tetapi kalau berdasarkan cerita dari tetua adat nelayan-nelayan sepuh yang ada di sana itu yang mengganggu itu namanya Suwangi. Suwangi. Ya, itu dari Papua sana. Suwangi. Wujudnya apa itu? Nah, kalau berdasarkan cerita tetua-tetua di sana itu wujudnya kepala orang sama isi perutnya sampai ke tulang ekor itu. Wujudnya itu dia terbang. Ini berdasarkan cerita mereka. Kalau yang istilahnya kalau kita apa ya leluhur begitu di sana nggak ada yang namanya gendruwo, pocongan, kemudian kuntilanak. Nggak sampai sana ceritanya ya. Nah, itu adanya tuh karena itu base camp Belanda, biasanya noni-noni Belanda, kemudian pria-pria Belanda itu menampakkan diri oke. Nah, saya belum pernah melihat, tetapi kalau yang sudah sepuh-sepuh di sana, mereka pasti akan bercerita karena pengalamannya seperti itu. Nah, yang asik di sana itu, ya itu tadi, kalau mancing atau mencari ikan di sana itu justru ya mungkin di sini sama ya, tidak terang bulan gitu loh. Artinya mereka itu punya kebiasaan bulan pakai payung. Kalau di sini bulannya kalangan itu loh. Bulan pakai payung, ya, bu anu mereka seperti itu. atau bulannya kalangan. sabit.